Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya multi channel, saya Ram Banten. Saya lagi mau membuat ini ya, regulator ya. Regulator atau apa nih? Jadi pematik buatan ya. Jadi saya menggunakan gas ini ya. Menggunakan bekas kaleng gas yang sebetulnya masih kepake ya. Cuman ya tidak, saya masih ada sih stoknya yang lainnya. Masih ada dua lagi, jadi saya potong yang ini. Untuk pembuatannya seperti ini. Sebetulnya mudah sekali untuk pembuatannya. Tinggal kita potong saja seperti ini ya. Nah, lihat, kita ratakan untuk bekas ininya ya. Kita kecilkan sajalah. Kita kecilkan untuk ukurannya, karena supaya, kenapa saya mengecilkan? Alasannya supaya ini ya, supaya enak dipegang gitu ya. Kalau ukurannya kecil kan nyaman ya dipegangnya. Jadi saya kecilkan saja seperti ini. Nanti yang bahan-bahannya ya, sebetulnya saya buat seperti ini itu sebetulnya ini ya, apa namanya, untuk mempersingkat saja. Jadi nanti kalau saat kita servis kulkas, tidak usah membawa barang-barang banyak ya, membawa beberapa tabung. Jadi beberapa tabung freon ya, terus tabung gas untuk ngelas gitu kan. Jadi seperti itu. Makanya saya membuat seperti ini supaya saya cuman hanya membawa satu tabung saja untuk pengelasan. Ini untuk ukurannya seperti ini ya, nanti lihat nih. Jadinya seperti ini. Jadinya sekarang kita siapkan bahan-bahan yang akan kita pergunakan, kita rakit. Ini sebetulnya ini bahan-bahannya ya seketemunya saya saja ya, sebetulnya ya, seketemunya saya di rumah. Jadi bahan-bahannya tuh bekas-bekasan saja sebetulnya. Lihat, pentil aja sudah segini ya, pentil aja bekas ya, potongan. Tuh lihat, ini tutup botol, ini pipa paralon, sambungan kapas ya seketemunya yang ada di rumah saja gitu. Lem, Dexton, jadi nggak beli lagi. Seperti itu. Untuk cara merakitnya seperti ini ya, lihat. Lihat. Jadi tidak ada potongan-potongan di pipanya. Ya sepanjangnya pipa saja. Kita mengukur pentilnya saja ya, untuk pipa dalamnya segini supaya pas di pipa paralonnya. Nah, kita potong. Ini ukuran pipa paralonnya kalau nggak salah 1/8 ya. Dan untuk panjangnya kita terserah ya, bebas, terserah kita maunya segimana untuk panjangnya. Kita potong seperti ini. Lihat. Nah, kita masukkan seperti ini. Karena saya mengukur panjang pipa paralonnya saja ya. Lanjut, kita harus mengelas pentilnya dulu, karena kalau sekiranya kita mengelem dulu, saat pengelasan nanti bisa jadi meleleh. Untuk pengelasan kita menggunakan biasa ya, gas kaleng seperti ini. Ini fungsinya banyak sekali nanti kalau sudah seperti ini ya. Jangan sampai ada kebocorannya untuk pengelasan pentil ini ke pipa. Usahakan jangan sampai bocor, dan ya usahakan rapih juga ya, gitu. Ini fungsinya nanti bisa untuk ngelas ya, nanti kan satu tabung. Saya bawa satu kaleng tabung saja, satu tabung kaleng maksudnya. Jadi satu tabung kaleng itu berisi gas LPG ya, karena untuk mengelas, untuk ini juga bisa flashing, dan untuk ya isi freon juga bisa menggunakan gas LPG. Makanya saya buat seperti ini. Jadi satu tabung bisa untuk semua. Saya persiapkan dulu peralatannya ya, rakitnya seperti ini ya. Lihat untuk ininya, pentilnya. Pokoknya nanti jadinya akan ya lumayan ya. Pasti penonton juga ingin membuatnya lah.
Nanti kalau sekiranya membuat ya silahkan saja ditiru untuk caranya seperti ini. Hasilnya pun nanti bagus lumayan lah. Untuk supaya pekerjaan kita itu lebih efisien, lebih praktis. Jadi saya buatkan alatnya seperti ini. Nah, kita masukkan setelah kita las, kita masukkan seperti ini. Sebelumnya kita amplas dulu ya untuk ininya. Yang berbahan plastiknya ini, karena berbahan plastik ini licin. Kalau sebelum diamplas, kalau langsung dilem, nanti lemnya tidak akan menempel. Jadi kita amplas dulu dan baru kita lem. Saya menggunakan lem Dextone seperti ini, lem cair. Nah, seperti itu. Dan dibantu dengan kapas untuk merekatkan. Saya tidak menggunakan lem aduk sengaja ya, karena kalau lem aduk itu kan butuh waktu lama untuk menunggu pengeringannya. Tetapi kalau lem Dextone dibantu dengan kapas, nanti jadinya hasilnya kayak batu juga, keras, sekeras batu. Yang penting kita dibantu dengan kapas. Nah, ini triknya ya untuk supaya lebih keras lagi cara pengeleman. Jangan sampai ada yang bocor, usahakan beberapa lapis usahakan. Nah, setelah kering kita lapisi lagi sampai 2 kali lapis saya ini. Sampai 2 kali sampai 3 kali ya, kalau lebih bagusnya. Saya 2 kali. Nah, saya ketiga kalinya ini ya untuk pengeleman supaya lebih paten lagi. Ini kalau menggunakan lem ini kita tidak menunggu lama-lama untuk menunggu pengeringan. Langsung jadi langsung kering. Langsung saja kita pasang. Untuk cara pemasangannya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kita lem sekelilingnya. Ini tidak akan lepas ya, tidak akan lepas. Lihat caranya seperti ini. Untuk ukuran pipanya bebas, terserah kita. Saya nemunya seperti ini, ya sudah saya pakai seperti ini saja ya. Nah, ini untuk tutup bawahnya pakai tutup botol ya. Kita ini dulu kunci dengan teteskan lem, kita kunci. Nah, ini kan tutup botolnya ini renggang ya, jadi saya memasukkan kapas dulu ini ke tutup botol ini. Memasukkan kapas seperti ini. Kita rapihkan menggunakan kapas. Karena kalau lem ini tidak menggunakan kapas, ini akan mudah retak ya. Akan mudah retak. Tetapi kalau menggunakan kapas, wow, sangat keras sekali nanti hasilnya. Seperti itu. Nah, kita masukkan saja, dirapihkan sambil dirapihkan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lem ya. Nah, oke. Tengahnya juga kita lem untuk bagian pentilnya supaya kita saat pemutaran, saat pemasangan selang tidak robah. Nah, seperti itu. Jadi ketemunya seperti ini nanti jadinya ya. Cukup lumayan kan. Nah, sekarang kita untuk mewarnai ya. Mewarnainya saya menggunakan pilok saja, kita hitamkan supaya lebih serasi lagi, selaras ya untuk warnanya, enak dilihat. Jadi pilok ini saya seketemunya saya juga. Ini pilok yang biasa buat milok kompresor ya. Kalau ada kompresor yang berkarat, saya menggunakan pilok ini. Jadi seadanya yang ada di rumah saya pergunakan seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Lihat, saya pilok saja. Nah, seperti itu jadinya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencobanya ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk mencobanya menggunakan selang biasa ya, selang manifold. Saya menggunakan selangnya saja. Dengan hasilnya nanti lihat ya, kita lihat hasilnya.
Nah, sekarang saya menggunakan kaleng bekas R600. Ini di dalamnya ini sudah saya isi gas LPG ya. Untuk cara mengisi dengan gas LPG sudah ada di deskripsi, silahkan dilihat saja cara pengisian ulang menggunakan gas LPG. Nah, sekarang kita coba untuk mencoba apinya, tekanannya seberapa. Kita putar dulu, kita buka. Untuk tekanannya kita atur seperti ini. Lihat, tekanannya kita atur. Nah, lihat, dan kencang sekali di sini. Manfaatnya ini kalau kita membuat seperti ini ya banyak sekali manfaatnya ya. Tidak usah banyak-banyak kita membawa tabung freon dan tabung gas, kita cukup satu saja. Kalau memang R134 kita bisa menggunakan gas LPG, makanya cukup satu tabung, bisa untuk ngelas, bisa untuk flashing, dan bisa juga untuk mengisi freon. Jadi seperti ini ya, kita cuma tinggal menyiapkan manifoldnya saja. Hasilnya seperti ini ya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk tutorialnya. Silahkan disimak tutorial berikutnya dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.